Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka kembali berusaha meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha memenuhi kewajiban kita sebagai hamba untuk selalu menuntut ilmu dan berusaha mengamalkan ilmu dengan segala keterbatasan kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama hari-hari yang paling dicintai, hari-hari yang luar biasa, hari-hari yang sangat prestisius, tapi di waktu yang sama hari-hari ini belum mendapatkan tempat yang semestinya di dalam hati umat. Tapi kita optimis dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, lalu upaya dari para ahli ilmu, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, insya Allah ini akan terus disosialisasikan dan umat pun akan memahami dan menyambutnya dengan baik. Kenapa demikian? Karena sebagaimana yang tadi kita katakan, ini hari-hari yang paling dicinta. Apa yang dimaksud dengan ini semua, hadirin Allah muliakan? Yang dimaksud dengan ini semua adalah tertuju pada sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam", tidak ada satupun hari, tidak ada satupun hari, al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, tidak ada satupun hari di mana amal soleh yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibanding amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini. Hari-hari apakah itu? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tidak ada satu hari pun di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadirin Allah muliakan. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah?" Qala walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah. Padahal kita tahu jihad adalah amalan ibadah yang sangat agung. Tapi tidak juga jihad fisabilillah, kata Nabi SAW. Lalu Nabi memberikan satu pengecualian, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali, kecuali seseorang yang keluar dengan diri dan seluruh hartanya, thumma lam yarji' min dzalika bi syai', lalu ia tidak pernah pulang ke kampung halamannya, ia mati syahid. Hanya itu yang bisa. Saudaraku yang semoga Allah muliakan,
Ini adalah amal, atau ini adalah hari-hari yang begitu prestisius. Kalau kita ingin mencari waktu terbaik untuk beribadah, kita harus berbicara tentang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bagaimana tidak? Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Al-Imam Ibnu Hibban, Nabi SAW mengatakan, afdulu ayyami dunya ayyamul ashar. Sebaik-baik, seafdol-afdol hari-hari di dunia adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Seafdol-afdol, sebaik-baik hari di dunia adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadirin yang Allah muliakan, oleh karena itu tidak heran ketika mayoritas ulama tafsir ketika mentafsirkan surat Al-Fajr ayat 2, walayalin ashar, dan demi 10 malam, demi 10 malam, yang dimaksud 10 malam di sini 10 malam yang begitu istimewa sehingga Allah bersumpah dengannya. Keterangan mayoritas para ulama tafsir adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu Al-Imam Ibnu Katsir, ahli tafsir dan seseorang ulama bermadzhab Syafi'i ini mengatakan huwa sahih. Itulah penjelasan yang tepat dan benar. 10 malam ini adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Hadirin yang Allah muliakan, di dalamnya banyak sekali keutamaan. Di dalamnya ada hari Arafah, di dalamnya ada hari Haji Akbar, di dalamnya ada hari Nahar. Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Pernah dengar keterangan Nabi SAW tentang hari Nahar atau tanggal 10 Dzulhijjah, atau yang biasa kita kenal dengan Idul Adha? Nabi SAW bersabda, a'zamul ayyami indallah yaumun nahar. Seagung-agungnya hari di sisi Allah hari Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasai. Itu hari terbaik, a'zamul ayyam, hari raya Idul Adha. Dan hari raya itu ada di klimaks 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini hari-hari sangat presisius ya, Ma. Dan dijelaskan para ulama yang lain seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar, salah satu ulama madzhab Syafi'i ini, bahwa salah satu keistimewaan 10 hari ini, karena 10 hari pertama inilah yang mampu mengumpulkan induk-induk ibadah. Induk-induk ibadah. Apa induk-induk ibadah? Salat, terus zakat sedekah, terus puasa,
haji. Induk-induk ibadah adalah rukun Islam yang 5 itu, dan semuanya bisa dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan itu yang membedakan dengan Ramadan, dengan segala kelebihan Ramadan, dengan segala keistimewaan Ramadan, dengan segala ketinggian Ramadan. Tapi bisakah kita haji tanggal 27 Ramadan? Bisakah kita haji tanggal 21 Ramadan? Gak bisa, jamaah. Mas, malam 27 mau kemana? Mau ke Arafah. Ngapain? Wukuf. Loh, ini Ramadan. Iya, Ramadan, Mas. Ini bisa jadi Lailatul Qadar. Bener. Tapi gak bisa haji tanggal 27 Ramadan. Kita bisa sholat di Ramadan, kita bisa zakat di Ramadan, kita bisa puasa jelas di Ramadan. Tapi kita nggak bisa haji. Adapun 10 hari pertama Dzulhijjah semua bisa. Syahadatain bisa. Sholat jelas kita sholat di hari-hari ini. Zakat bisa dikeluarkan. Banyak yang haulnya di hari-hari ini, atau yang haulnya nggak di hari-hari ini bisa ta'jiluz zakat, bisa disegerakan zakatnya. Puasa, kita puasa sunnah dan bisa mengqadha juga, sebagaimana keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bisa mengqadha Ramadan di 10 hari pertama Dzulhijjah atau 9 hari pertama Dzulhijjah. Karena tanggal 10 nggak boleh puasa. Ibadah-ibadah induk bisa dikerjakan di hari-hari ini. Bagaimana nggak presis? Makanya sekali lagi Nabi SAW yang mengatakan afdhulu ayyamid dunya ayyamul ashar, sebaik-baik hari-hari di dunia 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan kita berada di hari pertamanya, jamaah. Di hari pertama. Maka harus kita maksimalkan buat start yang baik. Para ulama kita benar-benar menyambut hari-hari ini. Ini momentum. Al-Imam Abu Uthman An-Nahdi pernah mengatakan, kanu yu'azzimuna 13. Para ulama klasik kita, para sahabat, para tabi'in, itu mengagungkan 3 waktu, yang ketiganya jumlahnya 10 hari. Jadi para ulama klasik kita, para sahabat, para tabi'in, itu mengagungkan 3 waktu, yang ketiga-tiganya masing-masing berjumlah 10 hari. Apa saja? Al-Ashrul Awal minal Muharram, 10 hari pertama di bulan Al-Muharram. Wal Ashrul Awal min Dzulhijjah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wal Ashrul Akhir min Ramadan, dan 10 hari terakhir di Ramadan. Makanya hadirin yang Allah muliakan, sebagian para ulama mengatakan saingannya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah 10 hari terakhir Ramadan. Ini yang harus kita camkan, yang harus kita maksimalkan. Ini pahala besar. Tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibanding amal soleh dikerjakan di hari-hari tersebut. Ini masih bulan haram. Setiap pahala dilipat gandakan oleh Allah SWT. Bulan haram, 10 hari pertama Dzulhijjah bulan haram. Bahkan ini bisa dikatakan pik-piknya, puncak-puncaknya bulan-bulan haram. Hadirin yang Allah muliakan, maka kita harus menyambut hari-hari ini, dan mengisinya dengan semangat,
ulama menyambutnya. Mereka termotivasi dengan sabda Nabi SAW. Ini hari-hari terbaik. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dibanding hari-hari ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, apa yang dimaksud tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah kecuali amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Apa yang dimaksudkan? Oke, saya akan berikan pertanyaan dan contoh agar kita diberikan taufik oleh Allah SWT untuk mengerti hal ini. Tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Pertanyaannya, apabila ada orang salat duha di pagi ini, salat duha, lalu ada orang sholat subuh di hari Ahad kemarin. Hari Ahad sudah masuk 10 hari pertama belum ya? Kita baru masuk tadi malam. Atau sholat subuh kemarin deh. Sholat subuh kemarin dengan sholat duha hari ini. Mana yang paling dicintai oleh Allah? Sholat duha hari ini 10 hari pertama Dzulhijjah, atau sholat subuh di tanggal 30 Dzulqa'dah kemarin? Hadirin, mana yang paling dicintai oleh Allah? Siapa yang sholat duha hari ini? Ada mazhab sholat duha hari ini? Oke, yang sholat subuh siapa? Kemarin. Kenapa sholat subuh? Sholat subuh wajib, Ustaz. Oke, hadis Nabi gimana? Tidak ada satupun amal soleh yang paling dicintai oleh, tidak ada satupun hari di mana amal soleh paling dicintai oleh Allah kecuali amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berarti yang paling dicintai oleh Allah, yang paling tinggi pahalanya, salat duha hari ini atau salat subuh kemarin? Iya, salat subuh kemarin. Loh, bukan salat duha? Bukan. Karena dijelaskan Al-Imam Ibn Rajab dan para ulama yang lain rahimahumullah, maksudnya jika hukumnya sama, jenisnya sama, duha sama duha, duha kemarin dengan duha hari ini lebih afdal. Salat subuh kemarin dengan salat subuh hari ini, salat subuh hari ini lebih dicintai oleh Allah, paling tinggi. Zuhur nanti siang dengan zuhur kemarin, zuhur nanti siang lebih tinggi. Infak 100.000 hari ini dengan infak 100.000 kemarin, 100.000 hari ini paling tinggi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita ya. Jadi bukan bukan sholat duha hari ini lebih tinggi daripada zuhur kemarin. Nggak bisa sholat sunnah mengalahkan sholat wajib, jamaah. Itu hal yang perlu kita dengarkan dari keterangan para ulama kita. Oleh karena itu kesimpulannya, ini hari-hari yang sangat presisius, hari-hari yang luar biasa. Maka nggak heran para ulama kita benar-benar bersungguh-sungguh, walaupun sekali lagi tidak sepopuler Ramadan. Sa'id bin Jubair, salah satu murid Abdullah bin Abbas, karena idza dakhalat ayyamul ashar ijtihadan syadidan hatta ma yakadu yaqdir alaih. Kalau masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu Sa'id bin Jubair akan bersungguh-sungguh ibadah. Beliau push diri beliau untuk sholat, untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk bertaqarrub kepada Allah, sampai pada titik beliau nggak mampu lagi lebih dari itu. Udah capek, udah full dah, udah top-topnya kekuatan, nggak mampu lagi lebih dari itu. Makanya beliau juga menyampaikan, la tutfi'u sirajakum layalil ashar. Kalian jangan matikan lampu kalian di 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Maksudnya apa? Nonton bola? Ya bukan lah. Jangan matikan lampu, maksudnya isi dengan ibadah.
isi dengan ibadah. Hidupkan malam sebagaimana kita hidupkan di 10 malam terakhir Ramadan. Memang tidak ada Lailatul Qadar, tapi malam-malam ini malam-malam luar biasa, layak untuk dihidupkan dengan begadang. Lalu kita tidur beberapa saat tentu saja. Tapi artinya berusaha. Tapi kok saya aneh Ustadz ya? Nggak biasa-biasanya. Tidak biasa bukan berarti tidak valid. Tidak pernah kita lakukan bukan berarti tidak ada. Kaidah para ulama, adamul ilmi bisyai la yastalzim al-ilma bil adam. La yastalzim al-ilma bil adam. Ketidaktahuan kita terhadap sesuatu bukan berarti sesuatu itu nggak ada. Ada, tapi kita belum tahu aja. Nah, ketika kita sudah tahu, bismillah, hidupkan hari-hari ini. Mumpung hari pertama. Mumpung hari pertama. Itu yang perlu kita camkan jamaah. Dan itu para ulama kita. Dan sekali lagi, ketika ini belum populer dan ini cenderung dilalaikan oleh banyak pihak, maka ini kesempatan kita mendulang pahala lebih besar, bukan justru malas. Ini opportunity, ini kesempatan. Karena Nabi kita SAW bersabda, al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilai. Beribadah di waktu haraj. Dan salah satu makna haraj adalah ketika manusia lalai, atau pada saat fitnah dan seterusnya, manusia lalai. Pada saat manusia lalai, kita beribadah, pahalanya seperti berhijrah ke Rasulullah SAW, berhijrah kepadaku, berhijrah kepadaku. Berhijrah kepadaku. Kita beribadah di 10 hari ini, di saat manusia menyanyiakan, melalaikan, nggak perhatian, itu pahala lagi, itu bonus. Kenapa? Memang berat. Soalnya atmosfernya Ustadz, iya, tapi kan Allah ganti dengan pahala lebih besar, berhijrah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Muslim. Maka tidak ada alasan untuk tidak memaksimalkan 10 hari ini. Tidak ada alasan untuk tidak memaksimalkan 10 hari ini. Hadirin Allah muliakan, makanya maksimalkanlah. Coba kalau kita masuk Ramadan, subhanallah, amin aja, itu suasana Ramadan udah terasa. Lihat bagaimana suasana ibadah ketika malam pertama Ramadan. Luar biasa hadirin. Sekali lagi, para ulama klasik kita itu mengatakan 10 hari pertama Dzulhijjah, 10 hari terakhir Ramadan. Bahkan terjadi pembicaraan panjang, mana yang lebih afdal nih, 10 hari pertama Dzulhijjah atau 10 hari terakhir Ramadan. Jadi awal Ramadan luar biasa, pertengahan Ramadan luar biasa, tetapi kedudukan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih tinggi. Dan yang bisa menyainginya adalah 10 hari terakhir Ramadan. Dan terjadi pembicaraan panjang para ahli ilmu kita, para ulama kita. Mana yang lebih afdal, mana 10 hari pertama Dzulhijjah atau 10 hari terakhir Ramadan? Ada yang merojikan 10 hari pertama Dzulhijjah lebih afdal. Ada yang mengatakan 10 hari terakhir Ramadan lebih afdal. Ada yang win-win, kalau pagi sampai maghrib 10 hari pertama Dzulhijjah, kalau malam 10 hari terakhir Ramadan. Makanya tidak heran apabila guru-guru kita, ustaz-ustaz kita berbeda tentang masalah ini. Karena memang cukup sengit hadirin. Nah poinnya apa? Poinnya ini sangat prestisius. Harusnya semangat kita ibadah
itu seperti memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Spirit kita seperti memasuki Ramadan lah. Tapi ini hilang jamaah. Hanya saja belum kita optimis. Karena ini perlu disosialisasikan, dan sosialisasikan. Dan kita tahu masyarakat kita semangat beribadahnya luar biasa. Teman-teman kita, umat Islam itu Masya Allah. Dan kita optimis. Tapi perlu dia sosialisasikan dan terus sosialisasikan. Oleh karena itu hadirin Allah, ini hari-hari yang presisius dan ditambah bonus berhijrah ke Rasul SAW ketika kita tetap semangat walaupun dilalaikan oleh banyak manusia. Hadirin Allah muliakan. Lalu bagaimana cara menyambutnya? Bagaimana cara menyambut 10 hari ini? Yang pertama jamaah sekalian, cara menyambut dan mengisi hari-hari ini, prioritaskan amalan-amalan yang wajib. Prioritaskan amalan-amalan yang wajib. Kenapa demikian? Karena amalan-amalan yang wajib adalah amalan-amalan yang paling Allah cintai. Paling Allah cintai. Jadi alangkah indahnya jika hari-hari yang paling Allah cintai bertemu dan bersanding dengan amal-amal yang paling Allah cintai. Sekali lagi, alangkah indahnya jika hari-hari yang paling Allah cintai itu bersanding dan bersama dengan amalan-amalan yang paling Allah cintai. Apa amalan yang paling Allah cintai? Mari kita simak apa yang Allah firmankan dalam hadits qudsi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaih. Tidak ada satupun amalan yang dikerjakan oleh hambaku dalam rangka bertaqarrub kepada diriku yang lebih aku cintai dibanding amalan yang hukumnya wajib atasnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaih. Gak ada satupun amalan yang dikerjakan hambaku dalam rangka bertaqarrub kepada diriku yang lebih aku cintai dibanding amalan yang hukumnya wajib atasnya. Amalan yang paling Allah cintai dalam hadits Bukhari di atas adalah amalan-amalan wajib. Dan hari-hari yang paling Allah cintai adalah hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka maksimalkan yang wajib-wajib. Maksimalkan wajib-wajib. Apa? Jaga sholat 5 waktu. Jaga. Dan kalau kita udah jaga, perbaiki kualitasnya, kekhusyuannya di 10 hari ini. Lalu yang punya hutang puasa bisa dibayar di hari-hari ini sebagaimana keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Zakat yang haulnya jatuh pada hari-hari bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang mau menyegerakan zakat ta'jil bisa di hari-hari ini. Terus apa lagi yang wajib? Semua yang wajib. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, segerakan di hari-hari ini. Kasih hadiah, senangkan, kasih perhatian dan seterusnya. Nafkah ke istri, nafkah ke keluarga, ke anak. Hari-hari ini kasih nafkah. Bagi istri taat kepada suami harus lebih maksimal lagi di hari-hari ini. Ngelayanin suami, buat suami senang, buat suami bahagia. Ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan di hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho kepada suami. Jadi semua luar biasa. Mengasuh dan mendidik anak. Mengasuh dan mendidik anak. Kewajiban orang tua di hari-hari ini lebih tinggi lagi.
Menuntut ilmu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maksimalkan di hari-hari ini. Ini hal yang perlu kita camkan. Dan tentu saja jamaah sekalian, haji. Ya, haji. Inilah spesialisnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 27, dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji, maka mereka akan datang dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Mereka datang dari segala penjuru dunia yang sangat jauh. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali saya ingin mengingatkan keterangan para ulama kita seperti Syekh Sa'ad Asy-Syadzili hafizahullah ta'ala, salah satu pakar fikih dan usul fikih hari ini. Beliau menjelaskan di beberapa kesempatan bahwa ibadah yang tidak bisa dikerjakan karena kondisi pandemi pada hari ini, padahal kita sudah niat, padahal kita sudah bertekad, bahkan sebagian kita udah bayar, udah dapat kuota akan berangkat misalnya hari ini, tahun ini, tapi tiba-tiba ditiadakan, maka insya Allah dia mendapatkan pahala ibadah haji tahun ini, mendapatkan pahala ibadah haji tahun ini. Maka jangan bersedih. Kalaupun la qadarullah meninggal bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, padahal jatah hajinya nih tahun ini nih, maka beliau atau orang tersebut mendapatkan pahala haji. Dan ini sudah kita tekankan di kajian Riyadhus Shalihin dalam bab niat. Ada banyak dalil tentang masalah ini, ada banyak dalil, diantaranya hadis tentang perang Tabuk. Masirtum masiran wa laqata'tum wadiyan illa syarakukum fil ajr aw kama qala. Tidaklah kalian melewati sebuah jalan atau melewati sebuah lembah kecuali yang nggak ikut itu dapat pahala kalian. Setiap langkahnya dapat. Kenapa? Dalam riwayat habasahumul udhru, karena mereka nggak berangkat disebabkan alasan syar'i. Alasan syar'i. Orang yang nggak berangkat karena kondisi pandemi seperti ini, itu alasan yang itu uzur atau kendala yang dibenarkan oleh syariat. Maka setiap orang yang tidak haji tahun ini karena kondisi demikian, padahal dia udah persiapkan, dia udah tabung, dia udah bayar, dia udah dapat kuota, harusnya dia berangkat tahun ini dan gak berhasil berangkat karena kondisi ini, maka insya Allah dia dapat pahala haji tersebut. Rabbana taqabbal minna. Dan yang belum haji, semangat untuk haji di tahun-tahun yang akan datang. Jadi maksimalkanlah hal tersebut jemaah sekalian. Itulah amalan-amalan wajib yang hendaknya kita prioritaskan. Intinya yang wajib kerjakan di hari-hari ini, kerjakan di malam-malam ini. Pokoknya ini wajib atau enggak, ini wajib nggak, ini wajib, kerjakan. Terus semangat, yakin kita dapat pahala besar, dapat pahala berhijrah kepada Nabi SAW, lo dapat pahala keutamaan besar. Ini hari-hari terbaik. Itu yang perlu kita camkan. Yang kedua, hadirin Allah muliakan, poin yang kedua, kita beralih ke amalan-amalan sunnah. Kita beralih, atau sebelum amalan-amalan sunnah, mohon maaf, sebelum amalan sunnah, amalan yang berikutnya, ulama mengatakan, ini ditekankan juga oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, di hari-hari ini hal yang harus kita lakukan adalah lebih ketat dalam meninggalkan maksiat, lebih sabar dalam meninggalkan maksiat. Kita sedang bahas bab tentang kesabaran. Salah satu unsur kesabaran apa sih? Bersabar agar tidak keluar jalur,
bersabar agar tidak maksiat, berarti bersabar itu ibadah. Dan ingat pahala sabar bighairi hisab, tanpa limit, tanpa batas. Maka di hari-hari ini bersabarlah agar tidak maksiat. Bersabarlah agar tidak maksiat, baik maksiat zahir maupun maksiat hati. Nggak ikhlas, nggak ridho kepada takdir, nggak menerima apa yang Allah turunkan dan yang Nabi SAW ajarkan. Hari-hari ini bertegas kesabaran kita untuk tidak bermaksiat, untuk tidak bermaksiat, jamaah. Ulama kita itu, hadirin yang Allah muliakan, itu benar-benar berusaha untuk tidak bermaksiat di 10 hari ini. Salah satu contohnya mari kita simak apa yang disebutkan Al-Bardha'i dalam pertanyaan-pertanyaan beliau ke Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Dua nama besar. Qala sa'altu Abu Zur'ah. Al-Bardha'i bertanya kepada Abu Zur'ah Ar-Razi an hadith Abi Hala. Beliau bertanya tentang sebuah hadis. Jadi Abu Zur'ah Ar-Razi ditanya tentang sebuah hadis, hadis Ibn Abi Hala. Hadis ini berbicara tentang sifat Nabi SAW di 10 hari pertama Dzulhijjah. Fa'aba an yaqra'ahu alaih. Ternyata Abu Zur'ah Ar-Razi enggan untuk menyampaikan dan membacakan hadis tersebut kepada beliau. Enggan. Beliau tanya tentang sebuah hadis, tapi enggak. Wa qala li fihi kalam akhafu an la yasih. Karena dalam hal tersebut ada ucapan yang saya khawatir ucapan tersebut tidak sahih atau tidak valid. Saya nggak mau angkat ini sekarang. Saya nggak mau membacakan hadis tersebut. Aku nggak mau menyampaikan hadis tersebut. Ketika ditanya kenapa? Karena aku khawatir ada ucapan yang tidak sahih. Falamma alhahtu alaihi, dan ketika aku rayu, ayo dong sampein dong, tolong sampein, bisa begitu ya kalau bahasa kita sekarang, tolong sampaikan. Lihat semangat para ulama untuk menuntut ilmu. Mohon maaf nggak bisa, tolong dong sampaikan, tolong sampaikan. Akhirnya Abu Zur'ah Ar-Razi bilang apa? Fa'akhirhu hatta takhrujal ashar. Fa inni aqra an uhadditha bimithli hadha fil ashar. Allahu akbar. Oke, kalau gitu kita tunda setelah 10 hari pertama Dzulhijjah. Setelah 10 hari pertama Dzulhijjah berlalu. Kenapa? Karena aku nggak suka membahas hal-hal seperti ini di 10 hari pertama Dzulhijjah. Allahu akbar. Takut dosa, takut salah. Padahal ini enggak. Ini bahas hadits Nabi SAW. Ini bukan ghibah, ini bukan namimah, ini bukan ngomongin orang, ini bukan buka aib orang, ini bukan jelek-jelekin orang, ini bukan bicara kotor, bukan bicara kasar, bukan ngelabrak, bukan ngebully, bukan nyinyir, bukan mencela, bukan mencaci, bukan body shaming, bukan segala macam. Ini hadis Nabi SAW. Pada dasarnya nggak ada masalah. Tapi saking waraknya mereka dan saking mengagungkannya 10 hari pertama Dzulhijjah. Oke, kalau kita mau sampaikan hadis ini setelah 10 hari aja. Setelah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah saja. Subhanallah. Sedangkan kita ngomongin orang gampang di hari-hari ini. Bicarakan aib orang gampang. Urus hal yang bukan urusan kita gampang. Mencela enak. Subhanallah. Itulah perbedaan iman kita dengan mereka. Itulah perbedaan ketakwaan kita dengan mereka, jamaah sekalian. Nasallahu alaihi wasallam.
Semoga Allah menjaga kita dan memaafkan kita dan memaafkan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Intinya jaga hal tersebut. Jaga hal tersebut. Kita lanjutkan jemaah yang Allah muliakan. Oke. Setelah menjaga diri dari maksiat dan menjaga diri dari maksiat, sabar dalam menghadapi maksiat itu wajib loh. Kita masuk ke amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah. Dan amalan yang pertama adalah puasa. Dan ada beberapa puasa yang bisa kita kerjakan di 10 hari ini. Yang pertama tentu saja puasa Arafah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Dan Nabi mengatakan yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, kama qala dalam hadis Muslim, puasa Arafah itu menghapuskan dosa yang 1 tahun yang lalu dan 1 tahun ke depan. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun ke depan. Ini puasa yang sangat prestisius. Puasa yang sangat prestisius, dan nanti kita akan ingatkan kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena baru dikerjakan di hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Masih ada waktu insyaallah taala. Jadi hadirin yang Allah muliakan, puasa ini paling nggak ditandain dulu di kalender. Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Coba ingat-ingat, tahun ini kita banyak dosa apa enggak? Jangan sampai miss. Dan nanti kita akan jelaskan lebih lanjut keterangannya insyaallah ta'ala. Tapi puasa 9 atau tanggal 9 di tanggal 9 Dzulhijjah ini. Lalu kita juga bisa puasa Senin Kamis misalnya. Puasa Senin Kamis, hari Kamis besok puasa. Lalu kalau mau lebih maksimal lagi, kita bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena keterangan dari sebagian istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi SAW berpuasa di 9 hari Dzulhijjah, 9 hari pertama di Dzulhijjah. Walaupun ada keterangan dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa di 9 hari pertama Dzulhijjah, tapi berita dari istri-istri yang lain ini sangat diperhitungkan dan tidak ada kontradiksi, karena masing-masing pihak, masing-masing istri menyampaikan apa yang mereka ketahui. Mungkin ada orang kata, masa istri nggak tahu sih? Jangan samakan kondisi kita dengan beliau. Beliau ada 9 istri, dan jumlah hari-hari ini ada 9. Jadi mungkin saja tidak tahu. Kemungkinan itu ada. Tapi intinya adalah sebagian istri-istri Nabi SAW itu menyampaikan hal tersebut, dan mereka menyampaikan apa yang mereka lihat, dan ini yang dijelaskan para ulama kita. Jadi bisa puasa di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, dan seterusnya sampai tanggal 9. Aku mau genepin 10 Ustadz, nggak boleh. Masa nggak boleh? Karena tanggal 10 itu Idul Adha, dan nggak boleh berpuasa pada saat Idul Adha. Dan hadirin Allah muliakan, ada banyak nama berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada Ibnu Umar radhiyallahu taala an, ada Sa'id bin Musayyib, ada Imam Mujahid, ada Muhammad bin Sirin. Dan ini juga fatwa Hasan al-Basri. Dan Imam Nawawi mengatakan hukumnya sunnah. Bahkan dinukil ada yang meriwayatkan telah terjadi kesepakatan tentang masalah ini. Hadirin yang Allah muliakan, para ulama semangat berpuasa di saat ini, di hari-hari ini. Semangat berpuasa, semangat
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi Imam Mujahid juga berpuasa, dan Atha bin Abi Rabah, itu benar-benar berjuang untuk bisa berpuasa sunnah di 9 hari ini. Mungkin beliau ada kendala, atau mungkin beliau lagi agak nggak nyaman, itu tapi beliau berusaha sekuat tenaga. Ya takallaf gitu loh, artinya benar-benar berusaha sebisa mungkin nggak absen berpuasa di 9 hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan itulah keterangan para ulama kita. Jadi kalau bisa berpuasa silakan berpuasa, tapi kalau nggak bisa pegang tanggal 9 Dzulhijjah, lalu perbanyak. Ya nggak bisa puasa 9 hari, amankan tanggal 9, lalu mungkin 8 hari aja, nggak bisa 8, 7 hari, nggak bisa 7, 6 hari, nggak bisa 6, 5 hari, nggak bisa 5 hari, 4 hari, perbanyak puasa, dan begitu seterusnya. Wallahu ta'ala bishawab. Yang berikutnya, memperbanyak zikir dan takbir. Hari-hari ini hari-hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir, perbanyak takbir. Hadirin Allah muliakan. Dan berbicara tentang takbir, ada 2 jenis takbir di 10 hari ini. Yang pertama, takbir mutlak. Takbir mutlak itu apa sih? Takbir mutlak itu takbir yang waktu dan tempatnya bebas, kapan saja dan di mana saja, selama bukan waktu yang diharamkan atau tempat yang diharamkan, misalnya kamar mandi atau pas lagi ibadah lain, misalnya lagi sholat terus kita ganti Al-Fatihah dengan takbir, misalnya demikian. Intinya itu nggak boleh. Tapi secara umum takbir mutlak kapan saja dan di mana saja, itu secara umum. Kapan waktunya? Catat baik-baik, waktunya dari tanggal 1, dari tadi malam ketika hilal, atau tanggal 1 jatuh tadi malam, sampai 13 Dzulhijjah, sebelum matahari terbenam di tanggal 13 Dzulhijjah. Dan dalilnya apa sih? Dalilnya adalah perpaduan antara surat Al-Hajj ayat 28 dan surat Al-Baqarah ayat 203. Mari kita menuju surat Al-Hajj ayat 28 ketika Allah berfirman, wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan berzikirlah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah diketahui. Dan tafsir hari-hari yang telah diketahui dalam ayat ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi perintahnya adalah dan berzikirlah menyebut nama Allah, berzikir dan bertakbirlah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu ayatnya. Setelah itu mari kita buka surat Al-Baqarah 203 ketika Allah berfirman, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah menyebut nama Allah dalam hari-hari yang berbilang. Dan tafsir hari-hari yang berbilang adalah 11, 12, 13 Dzulhijjah. Maka jika 2 ayat ini digabungkan, maka kita diperintahkan untuk berzikir, bertakbir dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Tanggal 1 di start waktu malam ketika hilal masuk tadi malam, kalau kita bicara konteks sekarang ya, di tanggal 1 Dzulhijjah. Artinya apabila ada yang mengikuti kajian ini rekaman di besok atau lusa, maksudnya kita berada sekarang tanggal 1. Jadi waktu sampai 13 sebelum matahari terbenam. Dan hadirin Allah muliakan, para sahabat semangat bertakbir. Para sahabat semangat bertakbir di hari-hari ini, di hari-hari ini. Abu Hurairah dan Ibnu Umar, jamaah, Abu Hurairah dan Ibnu Umar itu dijelaskan di yakhrujani ayyamal ashar ila suq fayukabbiran. Mereka keluar dari rumah mereka
di 10 hari pertama Dzulhijjah menuju pasar. Mau belanja Ustaz ya? Enggak, bukan mau belanja. Fayukabbiran, mereka berdua bertakbir. Fayukabbirun nasu ma'ahuma la ya'tiyani suqa ila lidzalik. Mereka bertakbir sehingga para manusia pun ikut bertakbir. Dan mereka tidak punya tujuan ke pasar kecuali untuk mensosialisasikan takbir. Dan ini juga dikatakan Imam Mujahid. Mensosialisasikan, mencontohkan. Nggak ada rencana beli, nggak ada rencana beli apapun, nggak ada rencana kongko dan seterusnya, untuk mensosialisasikan takbir. Itu Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka perbanyaklah takbir. Lagi nyuci atau lagi nyapu, takbir, takbir, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir, lagi nyapu atau lagi ngepel, takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir, takbir yang biasa kita baca, takbir yang biasa kita baca. Jadi hadirin Allah muliakan, perbanyak takbir, perbanyak takbir. Itu takbir mutlak. Naik mobil, takbir. Lagi jalan, takbir. Lagi naik umum, takbir, gitu loh. Dan takbirnya biasa saja. Hayati, renungkan. Ini hari-hari berzikir dan bertakbir. Hari-hari berzikir dan bertakbir. Kita lanjutkan jamaah yang Allah muliakan. Lalu yang kedua itu takbir muqayyad. Takbir muqayyad adalah takbir yang kita baca setelah kita mengerjakan salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Baik kita berjamaah atau kita salat sendiri. Dan waktunya adalah dari ba'da subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Sekali lagi, ba'da subuh tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, sampai ba'da asar tanggal 13 Dzulhijjah. Sampai ba'da asar tanggal 13 Dzulhijjah. Dan dijelaskan sebagian ulama seperti Imam Ahmad, seperti Imam Nawawi, dalilnya ijma', disepakati oleh para ulama. Dan ijma' dalil, jamaah sekalian. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, perbanyaklah takbir, perbanyaklah takbir. Ini pahala gede banget. Dan jangan lupa takbir muqayyad di waktunya. Kita lanjutkan jamaah yang Allah muliakan. Selanjutnya setelah takbir, berkurban. Ya, berkurban. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Dan kita tahu berkurban adalah amalan sunnah spesialis 10 hari pertama Dzulhijjah, khususnya tanggal 10, kalau nggak bisa tanggal 10, tanggal 11, 12, dan 13. Jadi jemaah sekalian yang punya uang, jangan ragu-ragu untuk berkurban. Dan semoga kita punya sesi khusus untuk membahas khusus masalah ini. Yang perlu saya ingatkan sekarang adalah bahwa bagi yang mau berkurban ada larangan dari Nabi SAW. Mari kita simak. Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah," apabila engkau melihat hilal Dzulhijjah, masuk bulan Dzulhijjah, "wa arada ahadukum an yudhhiya," lalu salah seorang dari kalian ingin berkurban, "falyumsik an sya'rihi wa dhfarihi," maka jangan potong rambut dan kukunya. Jangan potong rambut dan kukunya. Dan dalam lafaz lain, man kana lahu dzibhun, barang siapa yang memiliki hewan kurban, yadhbahuhu, yang ingin ia potong, fa idza uhilla hilalu Dzulhijjah, dan apabila masuk hilal bulan Dzulhijjah, masuk 1 Dzulhijjah maksudnya, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya,
maka jangan potong rambutnya dan jangan potong kukunya sama sekali sampai hewan itu dikurbankan, hewan itu dipotong. Dan dimaksud rambut sini mencakup rambut kepala, janggut, kumis, atau bulu di alat vital dan seterusnya, dan seluruh rambut-rambut yang ada di tubuh kita jangan diambil, jangan diambil. Oleh karena itu, dan kalau qadarullah kita nggak sengaja rontok rambutnya, maka insya Allah yang sengaja nggak masalah. Tapi kalau kita lakukan padahal kita tahu seterusnya, maka perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah tidak ada kafaratnya. Dan ini tidak berkaitan dengan keabsahan kurban kita, tapi sayang loh, ini pahala besar. Jadi dengan kita biarkan rambut kita dan kuku kita, itu kita dapat tambahan pahala lagi. Ini luar biasa. Dan ini untuk orang yang hendak menyembelih, sehingga wakilnya itu tidak dilarang, wakilnya tidak dilarang. Dan juga anak istri pun juga tidak dilarang. Jadi yang dilarang adalah menyembelih dan yang membeli dan memiliki hewan kurban tersebut. Itu poinnya jamaah sekalian yang Allah muliakan tentang kurban. Semoga kita punya waktu untuk membahas khusus masalah ini kalau Allah izinkan dan Allah kasih taufik. Tapi di tanggal 1 ingat yang mau berkorban jangan potong kuku dan rambut atau bulu-bulu atau yang lain. Dan terakhir jamaah sekalian Allah muliakan, terakhir pada kesempatan kali ini, sekali lagi jaga diri dari dosa dan perbanyak amal ibadah semaksimal mungkin. Jadi amal-amalan sunnah yang tadi belum disebutkan itu bukan berarti dilupakan. Perbanyak sholat duha pada hari-hari ini, perbanyak baca Quran, karena baca Quran bagian dari zikir. Perbanyak baca Quran di hari-hari ini, perbanyak bantu orang, mudahkan orang, perbanyak infak sedekah, perbanyak infak sedekah, perbanyak beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Rabbul Alamin. Isi hari-hari dengan ibadah, isi hari-hari ini dengan ibadah. Jaga sholat rawatib kita, jaga sholat rawatib, mudahkan orang, doakan orang, doakan umat Islam yang sakit-sakit, doakan, lakukan seluruh amal yang bisa kita lakukan. Ini 10 hari terbaik dan hari-hari terbaik. Dan hati-hati dengan dosa, karena setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini masuk ke bulan-bulan haram, masuk ke bulan-bulan haram. Dan kita sudah bahas keterangan para ulama ketika mentafsirkan surat At-Taubah 36 bahwa dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 10 hari pertama sangat presisius, maka tuntutan untuk mengatakan tidak pada dosa semakin ditekankan. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menjalani hari-hari ini dengan ibadah dan amal soleh dan maksimal. Dan ingat pahala hijrah bersama ke Rasulullah SAW ketika ini dilalaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan kita taufik dan Allah menerima amal ibadah kita, dan Allah lindungi kita dari ilmu yang hanya sekedar ucapan dan tidak ada realita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.